Silakan duduk. Iya, selamat siang semuanya. Mari kita akan memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang di dalam kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Mari kita akan perhatikan satu ayat ini. Sudah? Mari kita bacakan bersama-sama Yeremia 29 ayat yang ke-7, 3, 4. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat ini ada dua penekanan yang penting. Mari saya ingin mengajak kepada setiap kita untuk belajar bagian firman Tuhan ini, ya. Dikatakan yang pertama, usahakanlah kesejahteraan kota. Mengusahakan, ya. Mengusahakan kesejahteraan kota di mana engkau dibuang, di mana engkau tinggal, di mana engkau berada, ya. Kemudian yang kedua, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena kesejahteraan kota itu juga akan menentukan kesejahteraan kita. Ya, dua hal ini yang saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar bagian firman Tuhan ini. Nah, saudara, dikatakan tadi, usahakanlah kesejahteraan kota itu di tempat yang paling depan. Ya, saudara tinggal di Kerawang, saudara tinggal di Kecamatan Kelari, ya, itu dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota itu ditaruh di depan. Artinya apa? Terlepas dari panggilan kita sebagai anak Tuhan, ya, kita terus untuk memanjatkan doa syafaat atas kota, atas bangsa dan negara kita, termasuk para pemimpinnya. Itu sangat penting, ya, bagi kita untuk melakukan secara nyata demi kesejahteraan kota. Nanti kita bisa aplikasikan dalam hal-hal yang praktis, ya. Jadi di mana engkau tinggal, dikatakan kita diajak bersama-sama untuk ikut mengusahakan kesejahteraan kota. Doa yang kita panjatkan kepada siapa? Kepada para pemimpin kita, ya, kepada bangsa kita, itu sangat penting. Dan di mana kita tinggal, ya. Nanti kalau kota kita tidak bagus, sebenarnya itu karena kita. Nanti kita bisa lihat kenapa sekolah kita ini nggak bagus. Itu sebenarnya juga akan berpengaruh kepada kita, ya. Di mana kita tinggal juga akan menjadi sebuah penentu daripada kita. Nah, saudara, yang sangat disayangkan, ya, tidak banyak mungkin gereja
mungkin kita yang keluar ya dari kebiasaan-kebiasaan yang ritual seperti itu. Pola-pola lama yang selalu kita kerjakan seperti itu. Sehingga apa artinya kita menjadi garam, apa menjadi terang itu tidak terjadi. Hanya sebuah slogan. Ironisnya keberadaan kita tidak jauh berbeda, tidak ada manfaatnya bagi orang di sekitar kita. Ya. Nah, kalau di situ yang diminta mendoakan, saya pikir bukan sesuatu yang apa ya, yang sulit. Kadang-kadang kalau kita diajak berdoa, kalau doamu cekak, kamu tidak bisa, sepertinya Bapak takut. Roh doamu tidak ada. Kalau diajak sembah untuk berdoa untuk sesuatu, untuk pergumulan, sepertinya tidak ada kata-kata yang bisa kita naikkan di hadapan Tuhan. Saya takut kalau roh kita ini sudah mati. Roh doa kita ini mati. Kenapa? Itu tidak kita hidupin. Kita tidak bangun seperti itu. Ya, gampang kan sebenarnya berdoa. Ya. Tetapi kenapa tidak berdoa? Kira-kira seperti itu. Apa yang menyebabkan seperti itu? Doa jauh lebih mudah untuk dilakukan karena tidak perlu biaya, tidak repot-repot seperti itu. Tetapi tadi dalam firman Tuhan pasal ayat yang ke-7, Tuhan mengajak kita untuk menyadari apa yang diminta Tuhan sebenarnya. Kalau jujur, coba kamu renungkan. Seberapa jauh gereja hari ini? Kalau Bapak ngajar gereja, saya selalu tidak menekankan ini gedung, tempat ini. Ya. Apa itu gereja? Gereja ya ini, bukan. Gereja itu eklesia dalam bahasa Yunani, adalah orang-orang percaya yang dipanggil apa, Grace? Orang-orang yang dipanggil Tuhan keluar untuk menjadi pengikut Kristus. Dan tentunya dia melayani. Itu eklesia, itu yang namanya gereja. Ya. Nah, sejauh mana gereja itu berfungsi nyata dalam kehidupan di sekitarnya. Apa fungsinya? Kalau kita bicara gedung begini, apa fungsinya? Nggak ada. Tetapi yang ditekankan di sini, yang dimasukkan di sini adalah kita. Sejauh mana kita ini berfungsi, bermanfaat, berguna, kira-kira seperti itu. Tidak ada yang lain, hanya satu di dalam konteks di sini untuk kesejahteraan kota. Mendoakan itu sangat penting. Ya, gereja ini hadir. Kita ini ada, tempat ini eksis, itu karena sebuah doa. Ya. Doa punya kuasa yang luar biasa. Kata firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang ke-5:16b, di sana dikatakan apa? Doa punya kuasa yang luar biasa apabila jika itu dilakukan oleh orang benar. Perkataan kita kepada Tuhan itu luar biasa gitu loh. Saya ngomong kepada jemaat, saya bersyukur doa kita ini tidak mujarab. Ya. Tapi kalau doa kita ini luar biasa mujarab, saudara, ngeri. Kalau engkau marah, ketika engkau berkata sebagai satu wujud doamu itu terjadi. Wah, kemarin hari Minggu saya bilang berkata, ketika engkau nggak senang dengan orang kamu berdoa, Tuhan jadikan dia patung dan dia sungguh-sungguh perkataanmu jadi.
Berapa banyak patung yang berdiri kira-kira di sekeliling kita karena perkataan kita. Untung doa kita ini tidak selalu dengarkan Tuhan. Kalau itu terjadi, repot. Ya. Kalau itu terjadi, saudara, itu akan menjadi sebuah monumen, ya, yang bersejarah. Bagaimana ucapan doa orang percaya itu luar biasa. Saya tidak tahu kenapa Tuhan tidak mengizinkan seperti itu terjadi. Ya, tetapi saudara, dikatakan doa itu berkuasa, kuasanya luar biasa apabila yang dilakukan oleh orang benar. Jadi jangan kemudian kita menyepelekan tentang doa. Sebab itu saudara, kita perlu membangun sebuah kehidupan gaya hidup untuk kita berdoa. Jangan sampai kemudian kita mati, mau diajak suruh berdoa. Berdoa apa ya Pak? Doa saya kok singkat ya Pak? Ya, karena doanya hanya untuk makan. Tuhan berkati makan saya, amin. Ya, kalau doamu banyak, apa yang kamu pergumulkan banyak kamu ingat dengan temanmu. Tuhan, aku berdoa untuk si A yang lagi bergumul, untuk keluarganya. Aku juga berdoa untuk guruku yang sakit-sakitan. Aku berdoa untuk gerejaku, pendetaku, untuk semualah kira-kira begitu. Ya banyak. Ya. Kalau hanya cari manjangnya, karena memang doa yang kita naikkan banyak. Ya. Ada yang doa makan panjang. Tuhan terima kasih. Tadi mamaku ketemu tukang sayur di danau, kemudian ada ikan, beli ikan. Tuhan kagak begitu, kelamaan. Setelah ikannya nanti melompat. Ya. Tapi hanya sesuatu yang penting yang kita doakan. Nah, mari kita belajar, mari kita hidupin. Itu panggilan saudara. Panggilan kita adalah untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Bayangkan kalau kamu sebagai generasi mudanya, engkau tidak peduli, engkau cuek, ya, tidak mau tahu dengan bagaimana kotamu. Kalau kotamu penuh dengan banyak masalah, itu sebenarnya karena juga kita yang menyebabkan. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang kita buat seperti itu. Coba kita lihat kata-kata mengusahakan di sini, ya. Mengusahakan. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia dikatakan di sana itu menyakup mengerjakan sesuatu. Mengerjakan sesuatu. Apa yang kita kerjakan. Kemudian mengikhtiarkan, berpikir dalam-dalam untuk mencari sebuah solusi. Ya. Kemudian yang ketiga, berusaha sekeras-kerasnya dalam melakukan sesuatu. Ada sebuah upaya yang dengan gigih, dengan giat. Saudara yang dipercaya di komunitas seperti ini, kalau engkau lembek-lembek, engkau tidak akan berpengaruh. Kalau engkau sebagai pengurus hanya lebay begitu, nggak ada sebuah pengaruh. Kalau kecintaanmu, usahamu tidak keras, sulit untuk mengusahakan, untuk membawa sesuatu yang menjadi baik. Ya. Ketika kita kumpul tempat ini, apakah engkau membangun sebuah doa di hadapan Tuhan, supaya ada temanmu satu dengan yang lain datang kepada Tuhan? Atau engkau hanya datang seorang diri begitu saja? Adakah engkau WA temanmu nanti si ini datang, yang Deko, si Clio, siapa nanti datang gitu kan? Ya. Kalau itu tidak, saudara, bisa saja menjadi sesuatu yang lemah. Kenapa? Itu dikatakan mengusahakan. Berusaha sekeras untuk melakukan sesuatu.
Tidak hanya sebuah impian, saya pingin ini supaya nanti adik-adik saya, di bawah saya banyak yang datang. Tapi tidak ada sesuatu yang kita kerjakan, nol. Itu yang namanya mengusahakan. Nah, saudara, diingatkan kita, kalau Tuhan meminta kita untuk mengusahakan di mana kita tempatkan, itu artinya keempat hal tadi haruslah menjadi fokus dari bagian kita dalam kita bekerja. Kita punya tanggung jawab sama-sama seperti itu. Engkau yang kelas 1, yang SMP, engkau yang sudah SMA, apapun kelasmu seperti itu, kita punya sebuah tanggung jawab yang sama. Ada sebuah beban yang mau taruh. Coba kalau saya cek, siapa hari ini yang mengingatkan temannya yang ngajak hari ini ke kita datang hari ini? Ada yang WA? Halo? Halo? Ada? Berapa banyak? Iya kan? Segigi. Tidak hanya dijapri, diingatkan, didoakan, Tuhan aku besok pingin si temanku si itu, aku pingin dia datang bersama-sama bersekutu, kira-kira begitu. Seperti seorang ibu yang mengandung, ya, mengandung. Itu sebuah proses, perlu ditangisi. Tidak cukup diajak, didoakan. Ya, itu yang dikatakan mengusahakan, kira-kira seperti itu. Nah, persoalannya, apa yang menjadi persoalan yang krusial, saudara? Perhatikan ya. Dasarnya apa yang penting? Kalau kita tidak mencintai, perhatikan ya, kalau kita tidak mencintai dan mengasihi kota kita, termasuk orang-orang yang ada di dalamnya, kalau kita tidak punya, maka tidak ada sebuah kegerakan begitu. Gerejamu akan dasar kalau engkau cinta. Engkau benar-benar mengusahakan. Sekolahmu akan hebat, guru-gurumu juga akan hebat, nggak males-males. Nggak hanya ngerjakan, disuruh ngerjakan PR dulu begitu. Kenapa? Engkau sudah sungguh-sungguh mencintai, engkau sungguh-sungguh mengasihi, menaruh hatimu sungguh-sungguh untuk sekolahmu, untuk keluargamu, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kota. Itu luar biasa dasar. Saudara, itu menjadi dasar yang penting, mencintai, ya, mencintai dan mengasihi kota kita, gereja kita, sekolah kita, keluarga kita, ya. Sehingga itu ada, maka kita akan muncul untuk kita berusaha mengerjakan sesuatu yang saya sebutkan empat hal tadi. Ya kan? Kalau engkau tidak cinta, tidak mengasihi temanmu, sulit engkau akan bisa memberikan pesan saja sulit. Kenapa? Kehidupan kita ini sudah tertutup. Ego kita sudah kuat. Yang penting saya datang. Ya kan? Kenapa? Itu tadi. Mungkin cinta kita, kasih kita kepada orang-orang yang di sekitar kita tidak ada. Sama dengan kota tadi. Kalau engkau tidak mencintai akan daerah ini, tidak akan maka tidak ada sesuatu yang kau kerjakan. Sama dengan persekutuan ini. Ya. Anak-anak kita ini banyak. SMA 1 khususnya itu sudah banyak. Ya.
Kalau hanya 30 mungkin lebih, bisa 50-an. Tapi kalau ada teman-teman kita yang sayang sama mereka, yang mencintai mereka, hidup, pasti ada sesuatu yang kita kerjakan. Sesuatu yang kita kerjakan. Tapi kalau tidak, saudara, maka ya begini. Sampai Yesus datang nanti kita, kira-kira ya seperti itu. Nah, saya ingin mengajak kepada kita anak pelajar supaya tidak mati rasa tentang cinta kita, kasih kita kepada sesama, kepada keluarga, kepada kota. Ada sebuah kepedulian yang sungguh-sungguh kita bangun, tanamkan. Apalagi di masa-masa pandemi, banyak yang susah, yang sulit. Ketika kau mendengar temanmu yang bergumul berat tentang keluarganya, tentang apa saja, adakah sebuah jeritan hatimu di hadapan Tuhan untuk mereka? Ya, sama dengan kota. Hari ini saudara, ya kejahatan semakin hari semakin luar biasa, gejolak semakin luar biasa. Inilah panggilan bagi setiap kita. Saya kalau tidak mencintai pelayanan di sini, pekerjaan tempat ini sudah kabur, tidak kuat. Ya. Tidak ada suatu tempat yang saya ingin bersama-sama untuk kita duduk diam. Ada waktu sejenak untuk kita berdiri di hadapan Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan. Kalau hanya mementingkan diri sendiri, ngapain lah ngurusin, aku juga nggak digaji dengan sekolahmu, tidak ada dapatkan sesuatu dari kamu. Kalau hanya urusan ke sana, saudara, tidak ada sesuatu, karena apa ya? Bukan itu. Saya rindu generasi kita, anak muda kita, punya hati, punya kasih atas keluarga, atas sekolah, atas apa saja yang ada di sekitar kita. Tapi saya bilang tidak. Saya punya tanggung jawab untuk generasi. Saya selalu berkata, kelak nanti kalau saya mati, dipanggil Tuhan, ada sesuatu yang saya pertanggungjawabkan dengan gigih, kira-kira begitu. Kenapa ini anak sekolah? Binaan saya, mau kemana mereka? Ya, itu tadi saudara. Kenapa begitu? Kenapa saya 20 tahun di sini, setelahnya tahan di sini? Karena saya mencintai, mengasihi akan pekerjaan tempat ini. Kalau hanya urusan duit, urusan yang lain sebenarnya males begitu. Di tempat lain lebih ada yang nyaman, yang menjanjikan daripada tempat ini. Apaan sih ya capek-capek? Saya bisa keliling kemana-kemana kira seperti itu, ngurusi kamu kira-kira. Enggak. Ada sebuah beban yang Tuhan taruh. Nah, saya ingin membangun dalam diri kita masing-masing seperti itu. Kalau enggak, kita siapa? Ya. Nih lihat sekeliling, lihat keadaan di sekelilingmu seperti itu. Kalau engkau cuek, tidak ada hati ke sana, aduh sudah nggak tahu bagaimana nanti. Kita diingatkan hari ini, panggilan bagi kita. Saya teringat beberapa tahun yang lalu, ada yang protes begini kepada Bapak. Adik, kamu ngapain sibuk-sibuk dengan ini dan itu, dengan ini, kayak seolah-olah begitu kan? Kamu kan gerejamu masih kecil. Kenapa kamu nggak urus gerejamu yang kecil supaya gede? Ada yang protes begitu. Ada teman pendeta yang protes begitu. Saya bilang, kamu kurang ajar. Kamu yang gede, tapi kamu nggak pernah memikirkan untuk perkara-perkara yang besar untuk kota. Saya ngomong begitu. Karena saya melihat firman Tuhan, saya melihat seperti ini, kesejahteraan kota adalah bagian-bagianku, berpengaruh kepadaku. Kalau kau tidak bergerak di kotaku, yang di kampung, yang di tempat ini, aku yang maju ke depan. Saya bilang begitu. Kenapa? Ya ini saya imani. Kenapa? Kalau kota tidak sejahtera, tidak diusahakan, nanti berpengaruhnya kepada kita yang tinggal di sini. Ngefeknya di sini. Banyak hal yang dipertaruhkan. Nah, itulah saya ingin mengajak, ya, saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara berada, saudara punya panggilan
yang sama dengan saya. Apa itu? Untuk mensejahterakan kota, mengusahakan. Paling tidak, apa yang kita kerjakan tadi? Doa. Tempat di sekelilingmu, ada di satu perumahan di mana? Di sana di mana? Di Trangsari. Ada satu tempat di sana, tempat ya judi-judi begitu. Ada gereja di situ. Tantangan sendiri. Gereja, sebelahnya tempat main judi. Wah, mantap kan? Saudara, gimana begitu? Kalau tidak anak-anak Tuhan yang berseru di hadapan Tuhan, nggak bisa. Kita mau lapor siapa? Ke polisi? Nggak ada yang bisa dilapori, hanya kepada Tuhan. Mari saudara, saya sungguh-sungguh mengajak kepada setiap kita hari ini, usahakanlah. Ya, itu yang pertama. Usahakanlah, kata firman Tuhan tadi. Dan berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Sampai nanti pada waktunya Tuhan menjawab apa yang menjadi doa